Halo, selamat datang di Praktikum Kimia Fisik 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Johar, NIM A1C118131. Saya mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang materi Praktikum Kimia Fisik 1 yang berjudul Demulsifikasi Emulsi. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui demulsifikasi emulsi. Nah, apa sih demulsifikasi emulsi itu? Jadi emulsi itu adalah sifat koloid cair dalam cair, yaitu fase terdispersinya adalah cairan dan medium pendispersinya juga cairan. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan kaidah Bancroft yang menyatakan bahwa kestabilan emulsi ini tercapai apabila tegangan muka dalam itu lebih besar daripada tegangan muka di luar. Nah, jika kita ingin memecahkan emulsi atau ingin mengetahui atau melakukan demulsi terhadap sistem, maka stabil emulsi harus dikurangi dengan cara misalnya saja dengan menaikkan tegangan muka luar sehingga akan menuju tegangan muka dalam. Nah, kita akan masuk ke alat dan bahannya. Apa sih alat bahan yang digunakan dalam praktikum ini? Alat dan bahan yang digunakan itu sangatlah mudah. Yang pertama yaitu gelas piala 4 buah yang ukurannya 250 ml, kemudian sentrifus yang satu, raca listriknya satu, dan juga gelas ukurnya 50 ml itu 2 buah aja. Kemudian bahannya itu juga sangat mudah, yaitu minyak kelapa, yaitu minyak sayur, itu hanya 300 ml, dan santan kelapa kental 500 ml. Nah, kalian juga bisa mencobanya di rumah. Lanjut, kita akan lanjut ke bagian prosedur. Nah, prosedur yang pertama yaitu kita buat dulu 50 ml krim kelapa santan dibuat dari 2 buah kelapa ukuran sedang. Pertama santan diambil dan tanpa diberi air kelapa. Selanjutnya ampas tersebut ditambah air sebanyak volume kekurangan dari 500 ml pada penyaringan pertama. Nah, yang kedua yaitu ke dalam 4 gelas piala yang 250 ml itu dimasukkan 100 ml krim kelapa. Nah, ke dalam gelas piala yang kedua, dua gelas piala yang berikutnya, nah itu tuh dimasukkan masing-masing 50 ml dan 100 ml minyak kelapa dan kemudian diaduk selama 1 menit. Dan ke dalam 2 gelas piala lainnya itu juga dimasukkan masing-masing 50 ml dan 100 ml minyak kelapa tapi tanpa diaduk. Nah, kemudian kita biarkan 4 gelas piala tersebut didiamkan selama 18 jam. Nah, kenapa 18 jam? Karena dibiarkan agar kita bisa mengetahui adakah lapisan atau tidak pada santan tersebut. Nah, kemudian setelah kita diamkan akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan pertama adalah minyak, yang kedua konsentrat dan atau blondo, dan yang ketiga adalah air. Nah, kita pisahkan tiga lapisan tersebut. Yang pertama itu kan minyak. Nah, minyak itu kita dengan cara kita tuangkan secara hati-hati. Sedangkan blondo dengan air itu terlebih dahulu kita sentrifus dulu, maka blondo akan mengendap. Nah, kemudian dari hasil yang kita lakukan selama 18 jam tersebut, maka dapatlah data pengamatannya. Apa sih data pengamat itu tuh? Data yang kita dapat dari hasil pengamatan yang kita lakukan. Nah, kita memiliki 4 perlakuan. Apa saja? Yang pertama yang 50 ml minyak tanpa diaduk dan 100 ml minyak diaduk dan tanpa diaduk maksudnya. Dan yang kemudian yang 50 ml minyak diaduk dan 100 ml minyak diaduk. Nah, dan kita mulai pada hasil yang pertama, yaitu pada tanpa diaduk dengan minyaknya yang 50 ml. Dan kita dapatkan 3 lapisan tersebut itu tuh 50 ml minyaknya itu 50 ml tersebut itu tuh berat volumenya 50 ml, blondonya itu 1,79 gram dan airnya itu 38 ml. Dan yang untuk minyaknya 100 ml didapatkan 3 lapisan tersebut itu tuh yang pertama minyaknya itu tuh berat volume 100 ml, blondonya 2,7 gram dan yang airnya itu 72 gram. Kita masuk ke yang diaduk. Nah, yang diaduk tuh kan kita buat 2 perlakuan tuh. Ada yang minyak 50 dan 100. Yang minyak 50 ml
itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama minyaknya itu 50 ml volumenya, blondonya itu 2,1 gram, dan airnya itu ada 50 ml juga. Dan untuk minyak yang 100 ml yang diaduk, nah itu tuh minyaknya tuh 105 ml, blondonya tuh 2,3 gram, dan airnya itu adalah 75 ml. Nah, kita masuk ke perhitungan. Perhitungannya itu kita gunakan gini. Nanti persen blondo dan persen minyak itu kita cari dengan cara persen blondo atau persen minyak sama dengan M blondo atau M minyak per V total dikali 100. Nah, V total itu kita dapatkan dari mana? V total kita dapatkan dari V santan ditambah V minyak. Kita masuk ke yang tanpa diaduk yang 50 ml. Yang minyaknya 50 ml. Oke, tanpa diaduk. Nah, untuk blondo, persen blondonya itu didapatkan 0,0011%, dan yang minyaknya itu ada 0,31%. Dan kemudian untuk yang 100 ml minyaknya yang tanpa diaduk ya, masih tanpa diaduk, nah itu didapatkan persennya itu 0,139%, dan yang untuk minyak tadi blondonya, yang untuk minyaknya itu 0,675%. Nah, kemudian untuk yang diaduk, kita masuk ke bagian yang diaduk untuk perhitungan. Nah, itu kemudian minyaknya itu yang untuk 50 ml itu persennya 33%, dan untuk blondonya itu 27%. Dan untuk yang diaduk untuk 100 ml, nah itu tuh beratnya persennya blondonya itu adalah 32%, dan untuk yang minyaknya itu yaitu 26%. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, untuk pembahasan kan dalam percobaan ini emulsi dapat menunjukkan demulsifikasinya karena adanya penambahan tegangan muka luar. Nah, dari percobaan ini dan perhitungannya diketahui bahwa terdapat hubungan antara persen massa blondo dengan volume minyak yang digunakan dan didapatkan seperti pada kaidah Bancroft, yaitu menyatakan bahwa yang saya katakan di awal tadi pada bagian teori, bahwa kestabilan emulsi tercapai apabila tegangan muka dalam lebih besar daripada tegangan muka luar, dan jika emulsi tersebut didemulsifikasi terhadap suatu sistem, maka kestabilan dari emulsi harus dikurangin, yaitu dengan cara menambahkan minyak. Adanya perlakuan penambahan minyak ini digunakan untuk apa sih dikurangi minyaknya itu? Untuk mengurangi tegangan muka luar, sehingga massa dari tegangan muka dalam dan emulsi akan mengalami emulsifikasi. Dan pada perlakuan sentrifuge ini, pada suatu sampel masing-masing dan 4 gelas yang diuji semuanya terbentuk 3 lapisan, minyak, blondo, dan air. Nah, kita ada namanya pertanyaan skala praktek, yang itu tuh merangkum dari pembahasan dan perhitungan kita. Nah, pertanyaan pertama, tentukan pertambahan minyak pada setiap percobaan 4 perlakuan tadi. Nah, gelas pertama itu yang diaduk itu pertambahannya 2 ml. Nah, yang gelas kedua yang 100 ml itu yang diaduk itu 5 ml. Tanpa diaduk 50 ml itu ada 0 ml karena dia tidak ada pertambahan. Dan kemudian gelas keempat yang tanpa diaduk, yang itu tuh yang minyaknya 100 ml itu 0 ml juga, jadi tidak ada pertambahan. Nah, untuk pertanyaan kedua, tentukan berat blondo setiap perlakuan. Nah, tadi sudah saya sebutkan di bagian perhitungan. Nah, gelas pertama yaitu blondonya itu 1,79 gram, gelas kedua 2,7 gram, dan gelas ketiga 0,2 gram, dan gelas keempat adalah 0,3 gram. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimanakah hubungan pertambahan minyak dengan berat blondo untuk perlakuan yang diaduk yang tanpa diaduk. Jadi jawabannya adalah pertambahan minyak yang pada gelas ketiga dan keempat itu tuh memperoleh blondo lebih berat karena terjadinya pengadukan. Nah, sedangkan yang gelas 1 dan gelas 3 itu tuh tidak terjadi pengadukan. Nah, jadi dia lebih ringan lagi. Jadi kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari ini? Jadi demulsifikasi emulsi dapat dilakukan dengan cara pengadukan dan penambahan suatu agen emulsifer.
Jadi sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa mencobanya di rumah untuk bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya Irma Johar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.